Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Fadli dari kelas N4I. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil study case brand fashion Zafer Indonesia. Jadi yang pertama itu saya menjelaskan tentang kasus dan tujuan. Yang pertama itu kasus. Sebuah brand fashion Islami yaitu Zafer Indonesia ingin meluncurkan suatu produk baru yang menjelang Lebaran Idul Fitri. Lalu yang kedua itu ada tujuan. Soalnya yang tujuan ini agar dapat menentukan kebutuhan data dan informasi untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat dalam merilis suatu produk. Soalnya itu saya menganalisis terkait stakeholder. Yang pertama itu identifikasi stakeholder, lalu kebutuhan stakeholder. Identifikasi stakeholder. Yang pertama itu tim marketing, kedua itu tim pengembangan produk, yang ketiga itu tim keuangan, yang keempat itu dan yang terakhir adalah konsumen. Soalnya ada kebutuhan stakeholder. Yang pertama itu tim marketing untuk menentukan data tentang riset pasar, preferensi konsumen, dan efektivitas konsumen. Lalu yang kedua, tim pengembangan produk harus mengetahui data tentang bahan baku, formula produk, dan proses manufaktur. Lalu yang ketiga, tim keuangan untuk mengetahui data tentang biaya produksi, harga jual, dan proyeksi pendapatan. Lalu yang terakhir, konsumen konsumen untuk mengetahui data kepuasan terhadap brand tersebut. Selanjutnya itu ada analisis stakeholder. Jadi kebutuhan data itu menjadi skala prioritas kami untuk menentukan stakeholder. Lalu yang kedua, data tren pasar dan preferensi konsumen. Lalu data tentang biaya produksi dan harga jual. Yang ketiga, data tentang efektivitas kampanye pemasaran. Itu skala prioritasnya itu termasuk tinggi tapi tidak menjadi prioritas. Lalu yang kelima itu ada data tentang bahan baku dan formula produk. Itu kita analisis masuk ke ranah sedang. Dan juga data tentang kepuasan konsumen itu masuk ke ranah sedang. Lalu itu ada analisis situasi. Jadi, apa itu analisis situasi? Jadi kita menganalisis dari situasi atau kondisi dari analisis tentang pasar daripada brand fashion Muslim Zafir Indonesia. Yang pertama itu persaingan di pasar brand fashion Islami sudah begitu kompetitif, sudah banyak begitu. Jadi persaingan di brand fashion Muslim ini sudah terlalu banyak kompetitor yang masuk ke pasar industri brand fashion Islami. Lalu yang kedua, tren fashion dari konsumen yang menimbulkan permintaan gamis laki-laki yang elegan dan desain yang menarik semakin banyak. Lalu yang ketiga, permintaan ketika hari raya itu semakin tinggi. Karena biasanya uh, di demand supply ketika menjelang hari raya itu, kebutuhan dari masyarakat itu meningkat. Karena budaya kita seringkali apabila mau merayakan Idul Fitri atau Lebaran, itu menggunakan baju atau busana baru. Selanjutnya itu menentukan kesenjangan informasi. Jadi dari semua analisis di atas dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh menunjukkan tingkat data yang sudah tinggi dan akurat. Selanjutnya itu brainstorming. Brainstorming ini dibagi menjadi dua, yaitu ide dan pengelompokan ide. Jadi yang pertama, data tentang demografi konsumen secara detail. Jadi terkait data demografi ini meliputi dari umur, terus juga pekerjaan, terus juga pendapatan per bulannya berapa, terus eh, kebutuhan daripada konsumen ini sebegitu penting atau tidak. Lalu kita menganalisis sedetail mungkin terkait demografi konsumen tersebut. Lalu yang kedua itu data tentang strategi pemasaran kompetitor. Jadi kita perlu menganalisis bahwa kalau misalnya kita punya kompetitor nih, ya dia menjual berbagai jenis fashion brand fashion Muslim dengan berbagai jenis.
Nah, kita juga perlu menganalisis bagaimana sih strategi pemasaran atau strategi marketing daripada kompetitor tersebut. Lalu yang ketiga, itu data tentang tren media sosial. Jadi kita perlu tahu juga bahwa data tren media sosial itu seiring perjalannya waktu kita perlu untuk ekstra ekstra untuk menganalisis apa sih yang sedang viral saat ini, terus juga apa sih yang sedang hangat-hangatnya dibahas di dunia media sosial ini. Nah, kita perlu dianalisis agar kita bisa mengikuti tren perkembangan tren media sosial. Selanjutnya itu ada pengelompokan ide. Jadi yang pertama itu data tentang konsumen, yaitu demografi dan preferensi. Jadi kita perlu data konsumen yang dari demografi dan preferensi. Demografi yang seperti yang saya bisa jelaskan tadi. Lalu yang kedua, data tentang kompetitor, strategi, dan pangsa pasar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, data tentang pasar yaitu tren dan regulasi. Yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dan analisis data. Jadi di sini saya menggunakan dua data, yaitu data sekunder dan data primer. Jadi data sekunder ini perusahaan ingin mengetahui bagaimana pandangan pelanggan terhadap produk yang telah dirilis dan bagaimana kepuasan serta pengalaman pelanggan terhadap produk tersebut. Sehingga perusahaan melakukan survei dan wawancara kepada 120 pelanggan yang kemudian dilakukan analisis menggunakan statistika deskriptif. Sorry, ralat. Jadi di sini saya menggunakan data sekundernya hanya beberapa saja yang menjadi audiens saya untuk saya interview terkait brand fashion Zafir Indonesia ini. Lalu yang kedua itu pertanyaan tentang data primer. Jadi kalau misalnya data primer ini saya langsung memberikan kuesioner kepada konsumen atau customer daripada Zafir Indonesia untuk dia memberikan pesan dan kesan terkait produk Zafir Indonesia ini. Mungkin ya kurang lebih ada 13 pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman yang mengisi kuesioner tersebut. Yang pertama itu ada nama, kedua itu jenis kelamin, yang ketiga itu umur, yang keempat itu pekerjaan, yang kelima itu pendapatan bulanan, yang keenam itu Anda mengetahui Zafir Indonesia dari mana, yang ketujuh itu seberapa penting Anda melihat iklan, yang ke-8 itu apakah Anda menyukai iklan Zafir Indonesia, selanjutnya yang ke-9 apa yang membuat Anda sering menonton iklan Zafir, yang ke-10 apakah Anda sudah memiliki produk dari Zafir Indonesia. Lanjut yang 11, apa tanggapan kamu tentang produk Zafir Indonesia? Selanjutnya 12, apa yang membuat Anda membeli produk tersebut? Lalu yang ke-13, menurut Anda, apakah produk yang dipasarkan oleh Zafir Indonesia merupakan produk yang high quality? Jadi disclaimer, metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu melihat komentar daripada penjualan melalui website Zafir Indonesia. Itu yang saya gunakan untuk mengumpulkan sumber data daripada primer. Sedangkan sekunder saya menggunakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau interview. Lalu data primer saya kumpulkan melalui link Google Form untuk mengetahui respon customer terkait produk Zafir Indonesia. Selanjutnya, dokumentasi dari hasil komentar konsumen atau customer. Untuk komentar secara langsung, ketika produk sudah diperjualbelikan atau sudah dijualkan atau dipasarkan, itu komentar daripada customer itu seketika ada, tapi warna fontnya itu berwarna putih. Contohnya kayak yang di bawah rating itu sebetulnya ada komentar, namun terlihat sangat tidak jelas. Mungkin yang bisa saya tampilkan di sini, yang bisa kita lihat bareng-bareng itu, eee, mungkin yang bisa kita lihat bareng-bareng itu, ini ya, berapa rating daripada produk tersebut. Nah, berikut adalah link Google Sheet, hasil daripada respon customer
atau konsumen. Lalu saya menganalisis tren pasar tentang brand Muslim Zafir Indonesia. Jadi nilai pasar industri fashion Muslim pada tahun 2021 ini saya mendapatkan data ini dari Kementerian Perdagangan langsung dari beberapa website yang saya temui itu mencapai 11 miliar US dollar atau setara 156 triliun. Sementara nilai ekspor fashion Muslim baru sebesar 500 juta US dollar atau setara 7,1 triliun. Berarti bisa dibilang bahwa brand fashion di dalam negeri itu sudah sangat-sangat besar sekali, sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Namun, beberapa brand saja yang dapat mengekspor produk mereka menjadi international brand yang dapat digunakan yang memasarkan brand tersebut ke seluruh dunia. Selanjutnya ada faktor pendorong. Jadi saya menganalisis bahwa ada faktor pendorong daripada industri fashion Muslim di Indonesia sebegitu berkembang. Lalu yang pertama itu dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia ini memeluk keyakinan atau memeluk agama, yaitu agama Islam. Lalu yang kedua, pengaruh perkembangan daripada media sosial serta branding yang kuat daripada brand tersebut. Contohnya kayak Zafir Indonesia yang mempunyai image atau branding image yang baik dan juga punya stigma-stigma tertentu akibat daripada marketing atau branding dari sebuah brand Muslim Zafir Indonesia ini. Lalu yang ketiga, memberikan warna dan desain yang baru dan tentunya menarik untuk dipakai dalam acara-acara hari besar serta dapat dipakai dalam beribadah. Contohnya eh, faktor pendorong yang ketiga ini. Jadi semakin berkembangnya zaman, jadi eh, warna atau desain bukan stuck sebegitu-gitu aja. Tapi dengan ada perkembangan zaman, tren tren industri daripada fashion Muslim ini mengikuti tren perkembangan zaman tersebut. Contohnya dulu yang biasa kita pakai itu hanya warna hitam atau warna putih. Sekarang mungkin sudah banyak warna-warna yang bahkan kita pun tidak tahu warna tersebut yaitu warna apa gitu. Nah, tentu inilah yang membuat faktor pendorong industri fashion dalam negeri ini meningkat sangat drastis. Terus desain yang dikeluarkan daripada produk-produk brand fashion ini juga sangat-sangat menarik karena banyak memunculkan desain-desain yang baru, bukan bukan sekedar desain-desain yang monoton gitu-gitu aja. Soalnya itu ada tren utama. Yang pertama itu mengikuti tren global. Lalu yang kedua itu pilihan yang semakin beragam. Lalu yang ketiga, kesederhanaan dan elegan dalam harmoni. Selanjutnya ini saya mendapatkan data terkait tren fashion Muslim yang ada di Indonesia. Ya betul. Selanjutnya itu ada jumlah penduduk Indonesia menurut agama 2010 sampai 2050. Berarti ini proyeksi daripada pemerintah. Lalu yang paling utama itu atau agama terbesar atau terbanyak di Indonesia itu yaitu Muslim sebesar 256,820 juta. Lalu ya Nasrani 33.200. Selanjutnya itu ada Hindu di angka 4.150. Selanjutnya itu ada Buddha 1.740. Selanjutnya itu ada agama lokal yaitu 700.000, sorry. Selanjutnya itu ada lainnya 410.000. Tidak beragama atau ateis 240.000. Dan selanjutnya itu ada Yahudi 10.000. Berikut adalah tren pasar brand fashion Muslim. Mungkin yang pertama itu ada perbandingan produk fashion Muslim pria terlaris selama Ramadan. Jadi yang tertinggi itu ada di Sarung. Sorry, ada di Peci untuk brand fashion Muslim pria terlaris selama Ramadan. Lalu ada perbandingan
produk fashion muslim wanita terlaris selama Ramadan. Yang pertama ada mukena katun. Ya mungkin peci dan mukena itu lebih dominan digunakan ketika kita dalam beribadah mungkin. Soalnya itu ada perbandingan perbandingan produk fashion muslim wanita terlaris. Ya itu mukena katun juga. Selain itu ada strategi marketing brand Zafer Indonesia. Yang pertama itu ada positioning. Jadi bisa kita lihat bersama bahwa produk dari brand Zafer Indonesia ini merupakan perpaduan style Timur Tengah dengan dicampur dengan modern style serta dengan market yang menengah ke atas. Jadi dia sudah dapat memposisikan nih, dia salah satu produk yang bisa diposisikan dia dari ekonomi menengah ke atas, menengah ke bawah, atau semua semua kalangan bisa memakai. Nah, dia sudah memposisikan bahwa dia eh, mempunyai target pasar atau target market itu menengah ke atas. Lalu hal ini dapat kita lihat dari konten Zafer Indonesia yang sudah menandakan bahwa brand ini mempunyai positioning dan ciri khas yang kuat. Mungkin bisa kita lihat kalau misalnya dia membuat konten ini pun sangat effort gitu. Dia menggunakan berbagai macam eh, alat atau bahan tuh al- alat penunjang, contohnya kayak misalnya dia bikin video kayak mobilnya juga kadang Mercy, BMW yang sudah bisa dibilang itu luxury brand gitu. Soalnya itu ada branding eksklusif. Jadi karena market menengah ke atas, maka perlu dicitrakan bahwa brand ini adalah brand eksklusif dengan cara yang pertama itu kita lihat dari pemilihan figur yang digunakan untuk memasarkan produknya, produk Zafir Indonesia. Jadi bintang iklan bintang iklan atau model yang digunakan oleh Zafir Indonesia ini mempunyai paras yang tampan serta pembawaan yang mewah gitu. Karena pemilihan konten, lokasi dan alat pendukung yang digunakan dalam pembuatan konten juga menimbulkan asumsi masyarakat tentang brand ini. Soalnya yang ketiga mempunyai standarisasi dalam branding dan pemasaran. Selanjutnya, soalnya yang ketiga scarcity. Setelah beberapa poin terpenuhi, setelah demand meningkat, Zafer cerdas dalam memainkan scarcity. Seringkali dari berbagai brand jika launching sebuah produk, mereka meningkatkan jumlah produk yang dipasarkan. Namun Zafer Indonesia tidak. Justru Zafer Indonesia membatasi produk yang dipasarkan seperti hanya 50 pieces per rilis produk atau per launching. Dan launchingnya pun tidak dilakukan setiap hari. Kemungkinan itu biasanya launching 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Dengan hal ini semakin memperkuat citra brand yang semakin eksklusif. Selanjutnya itu ada brand kompetitor, brand 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 fashion muslim dan muslimah yang terpopuler dan memiliki nilai pasar tertinggi di Indonesia. Pertama itu ada Zoya, yang kedua itu Rabani, yang ketiga itu Alia Bastamam, yang keempat itu Gadisa, yang kelima itu Seva Mers. Nilai pasar tertinggi dari merek-merek ini dapat terus berubah seiring dengan perubahan tren, preferensi konsumen, dan faktor-faktor lainnya. Namun saat ini mereka merupakan beberapa merek fashion muslim dan muslimah yang sangat populer di Indonesia dengan penjualan tertinggi. Lalu saya menyimpulkan hasil dari kesimpulan daripada data primer yaitu 1. 50 dari 50 responden sudah mengetahui produk Zafer Indonesia yang merupakan brand fashion muslim berasal berasal dari Indonesia. Lalu 48 dari 50 responden pernah menggunakan atau membeli produk dari Zafer Indonesia. Lalu yang ketiga,
hampir semua responden mengatakan bahwa mereka mengetahui brand Zafir Indonesia ini dari media sosial. Lalu yang keempat, semua responden menyukai cara marketing dari Zafir Indonesia yang menggunakan figur atau model yang tampan serta berpenampilan menarik. Lalu yang kelima, banyak responden mengatakan bahwa produk dari Zafir Indonesia merupakan produk yang high quality. Soalnya ada hasil daripada data sekunder. Jadi yang pertama itu produk Zoya, Rabbani, Alia Bestema merupakan top produk fashion terlaris di Indonesia. Lalu yang kedua, strategi marketing produk Zafir Indonesia merupakan strategi yang belum pernah ada digunakan oleh brand fashion muslim manapun. Lalu yang ketiga, semakin berkembangnya zaman, desain dan warna unik semakin bermunculan, yang mana itu dapat meningkatkan penjualan daripada brand fashion muslim. Selanjutnya itu ada saran dan rekomendasi. Yang pertama itu dapat meningkatkan jumlah produk yang dipasarkan, karena permintaan pasar dari brand fashion muslim Zafir Indonesia ini sangat tinggi. Karena dengan sistem penjualan Zafir Indonesia yang terbatas, masyarakat sebetulnya ingin atau menginginkan produk daripada produk Zafir Indonesia ini. Lalu yang kedua, dengan kisaran harga 350.000 sampai 700.000 tergolong sangat mahal. Sebaiknya diturunkan sedikit harga yang ditawarkan daripada brand Zafir Indonesia tersebut. Yang ketiga, akses pembelian sebaiknya diluaskan agar konsumen dapat mengakses dari berbagai online shop atau offline shop. Maksud daripada yang ketiga ini, mungkin store atau toko yang untuk memasarkan produk Zafir Indonesia ini diperluas agar customer atau konsumen itu lebih mudah menjangkau atau membeli produk tersebut. Selanjutnya itu ada visualisasi data primer. Yang pertama itu penggunaan tools Looker Studio. Yang pertama, search Google Looker Studio di website lalu klik mulai pada icon gambar di atas. Lalu yang kedua, pilih icon laporan kosong yang tertera pada layar di atas. Lalu yang ketiga, dalam website tersebut terdapat berbagai macam terdapat berbagai macam menu untuk menginput data. Dalam untuk menginput data itu terdapat berbagai macam. Lalu dalam pengelolaan data ini, saya memakai data yang sudah saya kumpulkan dari Google Spreadsheet. Selanjutnya itu adalah saya memilih jenis data tadi menggunakan Google Spreadsheet. Lalu saya klik dan saya pilih data yang akan saya visualisasikan, yaitu survei kepuasan pelanggan terhadap brand fashion muslim Zafir Indonesia. Lalu saya memilih jenis diagram yang mau dibuat. Lalu saya klik tambahkan diagram. Lalu saya pilih diagram mana yang saya butuhkan untuk memvisualisasikan data tersebut. Selanjutnya penggunaan tools Looker Studio. Langkah terakhir yaitu, jadi di sebelah tambahkan diagram, itu terdapat gaya atau terdapat format yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita gunakan. Berikut data poster daripada visualisasi data saya yang sudah saya visualisasikan. Yang pertama itu ada nama. Ini hanya beberapa contoh saja. Nanti saya berikan posternya yang lebih jelas. Yang pertama itu ada nama, terus itu umur, lalu pertanyaan terkait apakah pernah membeli produk daripada Zafir Indonesia. Lalu dan sebagainya. Berikut adalah link poster hasil pengumpulan data. Sudah saya masukkan drive. Silakan dibuka saja, Pak. Oke, thank you.
Sekian presentasi saya terkait visualisasi data. Eh, yang saya analisis yaitu brand fashion Muslim, yaitu Zafir Indonesia. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.